Selamat malam, perkenalkan nama saya Anissa Husnul Khotimah. Untuk NIM kemahasiswaan saya 20 22 12 71026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dilema etika kerja di tempat kerja adalah situasi di mana seseorang karyawan dihadapkan pada pilihan antara dua atau lebih pilihan yang sama-sama memiliki konsekuensi etis yang negatif, atau di mana tindakan yang benar-benar secara etika bertentangan dengan kepentingan pribadi atau perusahaan. Contoh dari dilema etika sendiri, yang pertama, konflik kepentingan. Yang dimaksud konflik kepentingan apa? Saya jelaskan. Seorang manajer yang harus memilih antara menerima tawaran dari pemasok yang memberikan keuntungan pribadi atau memilih pemasok lain yang lebih menguntungkan perusahaan tetapi tidak memberikan keuntungan untuk pribadi. Yang namanya bisnis itu harus sama-sama untung. Yang nama perusahaan apalagi bekerja sama itu harusnya sama-sama untung. Kalau yang untung hanya satu orang dan satu orang laginya tidak untung, pasti itu sangat merugikan untuk satu orangnya itu. Selanjutnya, adanya privasi data. Yang dimaksud privasi data ini adalah perusahaan mungkin menghadapi dilema dalam memutuskan bagaimana menggunakan data pelanggan. Apakah akan menjual data tersebut ke pihak ketiga atau tetap menjaga privasinya? Tentu saja, dalam peraturan yang asli itu tidak boleh menyebarkan data pelanggan, apalagi customer kita sendiri. Lebih baik kita bisa menyimpan data kerahasiaan milik pelanggan kita dengan baik tanpa orang lain tahu atau bocor gitu ya. Terus selanjutnya ada pelaporan pelanggaran. Di sini, seorang karyawan mungkin mengetahui adanya praktik korupsi di perusahaan, tetapi ragu untuk melaporkannya karena takut kehilangan pekerjaan. Karena mungkin memang kekuasaan seorang pekerja itu tidaklah lebih tinggi dari jabatan atasannya ya. Otomatis saya pun pribadi, kalaupun melihat seperti itu, masih rada takut untuk melaporkannya. Di sisi lain, saya takut kehilangan pekerjaan saya takut kehilangan pemasukan keuangan saya pun tidak bohong ya, karena hidup pasti butuh yang namanya finansial bagus, karir bagus. Kalau saya sampai berani untuk speak up dan membocorkan rahasia perusahaan atau membeberkan kejelekan dari atasan saya sendiri, otomatis saya yang hanya sekedar karyawan biasa dan tidak memiliki jabatan tinggi pastinya akan kena imbas yang tidak baik untuk saya pribadi. Solusinya apa? Baik, saya jelaskan. Solusi dari dilema etika ini sendiri adalah yang pertama, identifikasi masalah. Tentu saja harus ada pemahaman dengan jelas apa yang menjadi inti dilema etika dan dampaknya. Jangan cuma kita ngomong tapi gak tahu imbasnya ini apa. Ya syukur kalau kita gak kena imbasnya. Takutnya nanti kita kena imbasnya sendiri dan merugikan orang lain, kan kasihan kayak gitu. Yang kedua, adanya tinjauan kebijakan perusahaan. Di sini saya jelaskan, lihat kembali kode etik dan kebijakan perusahaan untuk mencari panduan. Tentu saja, setiap perusahaan pasti memiliki peraturan dan aturan yang harus ditaati oleh karyawannya ya. Terus yang ketiga, adanya konsultasikan dengan pihak yang berwenang. Ini yang tadi saya bicarakan, yang masalah korupsi, yang saya pun takut. Tentu saja pasti ada seseorang yang dimana perusahaan itu bisa untuk sharing, untuk mengobrol, untuk apa yang keluh kesah kita dalam pekerjaan, pasti mereka mau mendengarkan. Di sini kita harus mencari solusinya bersama-sama dengan orang yang mungkin kita anggap itu
akan membantu kita kayak gitu. Kalau memang peraturannya itu tidak sesuai dengan aturan perusahaannya. Terus adanya pertimbangan dampak. Pikirkan baik-baik konsekuensi dari setiap pilihan yang kamu ambil, baik bagi diri sendiri, perusahaan, maupun pihak yang terlibat. Terus ada selanjutnya adalah cari solusi terbaik. Dari setiap permasalahan, kita harus mencari solusi. Berusaha menemukan solusi yang paling etis dan sesuai dengan nilai-nilai pribadi dan perusahaan. Terus yang terakhir adalah tinggalkan lingkungan yang tidak etis. Jika semua solusi tidak berhasil, pertimbangkan untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Atau kalau memang sudah tidak transparan, aturannya tidak jelas, peraturannya tidak jelas, apalagi ada yang sampai memotong gaji ataupun menahan ijazah, itu sudah tidak baik perusahaannya ya teman-teman. Jadi lebih baik kita hindari hal-hal seperti itu karena kita mencari pekerjaan itu untuk mencari uang, bukan untuk jadi ladang untuk sodako ya. Kalau gajinya ditahan atau tidak diberikan secara penuh, makanya lebih baik kalau memang lingkungan kerja menurut kalian itu sudah tidak sehat, lebih baik keluar atau cari lagi tempat lain. Kalaupun tempat kerja tersebut masih bisa untuk dipertahankan atau masih ada sisi baiknya, silahkan bertahan, perbaiki diri kalian sendiri, berusaha terus, dan jangan dengerin omongan orang lain kayak gitu. Kalau menurut saya pribadi, pengalaman pekerjaan saya sendiri. Terus ini penutupan yang terakhir dari saya, harus selalu ingat bahwa dilema etika ini adalah situasi yang kompleks dan tidak selalu ada solusi yang mudah. Pentingnya untuk bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Sekian pembahasan untuk nilai UAS dari saya, Anissa Kusnul Khotimah. Terima kasih. Selamat malam.